Selesai jam kuliah saya mengambil pakaian kotor mahasiswa. Saya pakai motor gitu, motor matic itu belakang itu penuh pakaian kotor. Nanti depan itu masih saya isi pakaian kotor. Itu tingginya segini asal mata saya kelihatan. Tapi ya Allah, Masya Allah, itu bener-bener baunya pakaian kotor tuh udah kecium. Ini penuh, depan penuh. Kebayang lagi kalau lagi hujan. Jadi begitu kena hujan turun gitu, pakaian yang tadi kotor basah. Kebayang kan pakaian kotor basah terus di depan hidung saya tepat. Di situ saya nangis luar biasa. Saya bilang, saya bersumpah waktu itu, ya Allah, Engkau saksinya detik ini. Jika suatu saat nanti saya melewati jalan ini, suatu saat saya akan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kebayang Mas, waktu itu udah perut lapar, masih ngambilin pakaian kotor teman-teman, terus saya bawa ke laundry. Walaupun ada karyawan yang bantuin, tapi saya tetap bantu nyuci, gosok sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi Mas. Jam 3 pagi biasanya saya lanjutkan dengan tahajud, sholat subuh. Habis itu jam 7 saya kuliah lagi. Dan saya selalu membawa apa? Sampai dosen-dosen tuh apal, saya selalu membawa jug isinya kopi. Makanya sampai detik ini saya pecinta kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna, saya ibu 5 anak. Saat ini tinggal di Jati Asih di Kampung Pedurenan. Saya adalah seorang fashion designer, saya seorang makeup artist profesional yang mempunyai brand Queen Syatila Wedding. Dunia wirausaha menjadi darah dan daging bagi saya setelah saya hijrah ke Jogja dari Kalimantan. Ya, saya sendiri asli lahir dari Banyuwangi 35 tahun yang lalu. Dimulai dari tahun 2010 saat saya hijrah dari Kalimantan, dari Balikpapan menuju Jogja. Saya masuk ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat itu saya menjadi anak perantauan yang harus survive di kampung orang. Apapun kita kerjakan, bagaimana kita untuk terus bertahan hidup, membayar kos-kosan, biaya kuliah. Ya maklum saya dari keluarga yang ya kalau bisa dibilang tidak terlalu mampulah untuk membuat saya hidup nyaman layaknya mahasiswa yang full fasilitas dari orang tua. Tidak seperti itu. Jadi saya berjuang di Jogja, dimulai dengan mengikuti kompetisi ilmiah mahasiswa tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dikti, Dinas Pendidikan Nasional. Saat itu mengangkat laundry syariah menjadi cikal bakal usaha-usaha bisnis-bisnis saya selanjutnya. Jadi laundry syariah yang saya ajukan proposalnya mengalahkan ribuan proposal dari seluruh mahasiswa perguruan tinggi negeri ataupun swasta se-Indonesia. Saat itu memperoleh predikat juara 1 dan 2 sekaligus. Saya menganggapnya benar-benar ajaib lah bagi saya, bahkan sesuatu yang tidak mungkin untuk sebuah perguruan tinggi swasta UMY yang selama UMY berdiri belum pernah sekalipun mahasiswanya ada yang menang lomba PIMNAS pada waktu itu. Jadi ada rasa tidak percaya gitu,
melewati proses-prosesnya yang sangat luar biasa. Tetapi justru itulah yang kemudian menempa saya untuk mempunyai mental yang tangguh, mental yang terus berinovasi. Dari Dikti sendiri saya dapat total 50 juta, terus kemudian dari kampus itu sekitar 35 juta. Itu dari Dikti, dan itu saya pakai modal untuk laundry syariah yang kemudian berkembang beberapa cabang ya, di Surabaya, di Jakarta, di Medan waktu itu. Terus kemudian kita merambah ke bisnis household ya, produksi chemical kebersihan saat itu dengan brand Yosa. Yosa sendiri memproduksi bahan-bahan kimia kebersihan, sabun, kemudian sampo mobil dan lain-lain. Kita banyaklah berpartner dengan hotel-hotel, rumah makan, kemudian jasa cuci mobil gitu dan sebagainya. Dari yang awalnya kita ngocok bahan kimia berbahaya ya kan, memakai soda api, itu dengan tangan, kocokan mixer biasa yang untuk kue kecil gitu, sampai kemudian kita bisa mempunyai alat yang untuk mixer sampai ratusan liter sekali kocok. Alhamdulillah dari situlah berkembang dan saya melirik akhirnya di bisnis properti. Kenapa properti? Karena secara pengalaman pribadi sebelum mengikuti PIMNAS, saya sendiri adalah marketing properti pada waktu itu. Saya berpikir ini bisnis properti adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Makanya saya merambah properti. Di properti sendiri pun saya nggak ada modal sebenarnya, bukan yang modal besar. Saya juga tidak dimodalin orang tua, bahkan untuk kuliah pun saya mencari biaya sendiri gitu. Dengan UMY yang pada waktu itu kampus swasta yang cukup bonafit ya, jadi mahal lah untuk ukuran saya gitu. Jadi untuk usaha di properti itu saya mulai dari bener-bener zero lah kalau bisa dibilang, dari kerjasama dengan pemilik tanah. 1 unit berhasil kita buat dengan dana talangan sana sini, kemudian berhasil kita jual dengan keuntungan hampir 300% pada waktu itu. Nah itulah yang kemudian membuat saya terpacu semangat untuk membuat unit-unit selanjutnya. Sampai detik ini alhamdulillah sudah ada beberapa mini cluster yang kita buat. Impian saya simpel pada waktu itu, sebelum saya wisuda, saya harus punya rumah dan mobil sendiri cash. Impian yang terlalu muluk gitu untuk anak perantauan dari Kalimantan, dari pelosok Kalimantan, kemudian yang kuliah di Jogja dengan biaya sendiri gitu. Bisa kuliah saja alhamdulillah untung-untungan gitu. Tetapi saya melampaui impian saya itu secara material, impian saya seperti itu, dan alhamdulillah seperti ajaib banget Allah menghendaki lebih daripada doa saya, impian saya, dan benar sebelum saya wisuda saya sudah mendapatkan rumah dan mobil sekaligus yang hasil kerja usaha saya seperti itu. Waktu itu rumah tipe 80 di tengah kota Yogyakarta. Saat ini saya pergunakan untuk jadi guest house, dan mobil, sebutin merek nggak sih? Ya, Yaris seri terbaru, keluaran terbaru tahun 2012 gitu. Suka dukanya perjalanan saya ya, jika sekarang orang melihat apa yang tampak, sukanya alhamdulillah saya syukurin. Banyak prestasi-prestasi, banyak pencapaian-pencapaian yang alhamdulillah semuanya karena Allah gitu. Tapi jika flashback belakang itu adalah nggak enaknya ya. Tapi kalau dibilang nggak enaknya itu sebenarnya adalah tempaan yang kemudian saya sangat syukuri. Saya bersyukur mempunyai tempaan itu. Bagaimana kebayang waktu hujan, jadi setiap saya kuliah, jadi rute saya itu, waktu saya itu gini, saya maghrib
itu maghrib mengambil pakaian kotor teman-teman mahasiswa. Jadi tiap maghrib itu saya selesai jam kuliah, saya mengambil pakaian kotor mahasiswa. Itu saya pakai motor gitu, motor metik itu, belakang itu penuh pakaian kotor. Nanti depan itu masih saya isi pakaian kotor. Itu tingginya segini asal mata saya kelihatan. Tapi ya Allah, Masya Allah, itu bener-bener baunya pakaian kotor tuh udah kecium. Ini penuh, depan penuh. Kebayang lagi kalau lagi hujan. Jadi begitu kena hujan turun gitu, pakaian yang tadi kotor basah. Kebayang kan pakaian kotor basah terus di depan hidung saya tepat. Di situ saya nangis luar biasa. Saya bilang, saya bersumpah waktu itu, ya Allah, Engkau saksinya detik ini. Jika suatu saat nanti saya melewati jalan ini, suatu saat saya akan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kebayang Mas, waktu itu udah perut lapar, masih ngambilin pakaian kotor teman-teman, terus saya bawa ke laundry. Walaupun ada karyawan yang bantuin, tapi saya tetap bantu nyuci, gosok sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi Mas. Jam 3 pagi biasanya saya lanjutkan dengan tahajud, sholat subuh. Habis itu jam 7 saya kuliah lagi. Dan saya selalu membawa apa? Sampai dosen-dosen tuh apal, saya selalu membawa jug isinya kopi. Makanya sampai detik ini saya pecinta kopi. Gara-gara saya kecanduan kopi dari kuliah. Perjalanan itulah yang kemudian jadi semangat saya, bagaimana kemudian Laundry Syariah berkembang, punya cabang usaha yang tadi chemical. Tangan saya melepuh kena soda api. Ya gimana nggak melepuh, orang ngocoknya aja pakai kocokan kue. Saya sembunyi-sembunyi dari ibu kos, beli bahan-bahan sabun, saya beli eceran, gram-graman begitu. Kemudian saya kocok, saya jadikan. Ini nggak ada pelindung apa-apa, ini soda api, pakai mangkok, pakai ember, saya kocok pakai kocokan kue, ya melepuh. Nah tapi ya alhamdulillah semuanya ya sabar aja lah gitu. Saya punya satu hal, saya berprinsip pada waktu itu, sesuatu yang goib aja kita percayain, kita yakini. Apalagi sesuatu yang nyata bisa kita pelajari, bisa kita lihat. Nggak ada yang nggak bisa selama kita mau terus berusaha pada waktu itu. Pernah juga saya udah putus asa, jadi ya namanya kuliah tidak ada biaya dari orang tua, saya harus tetap survive. Ada di masa-masa bener-bener down sekali. Udah Mas, saya udah mau jadi TKW aja. Saya nelpon sama ibu saya, Mas saya pengen jadi TKW aja di Jepang. Saya udah ikut pelatihannya, udah ikut magang bahasa Jepang ya, pelatihan bahasa Jepang untuk menjadi TKW di Jepang. Udah sampai sejauh itu. Kemudian saya pulang sungkem ke orang tua ceritanya. Saya pulang ke Kalimantan, ke Tanah Grogot. Saya pulang di Kalimantan. Wallahu alam, tiba-tiba saya ditelepon sama seseorang. Saya ditelepon sama seseorang yang katanya dia membaca blog saya. Zaman dulu lagi musim-musimnya blogger gitu. Dia katanya membaca blog saya yang di situ saya nulis tentang pendidikan ekonomi syariah untuk anak usia dini. Bagaimana anak-anak kita dikenalkan konsep uang secara syar'i, bagaimana anak-anak kita dikenalkan konsep harta, konsep kepemilikan secara syar'i. Saya menulis di situ di Pelangi Hati Husna blogspot.com. Ternyata orang yang menelpon saya itu adalah ketua Asosiasi Pilot Garuda Indonesia, dan dia meminta saya untuk memegang ini ya. Nanti ketika saya lulus, saya diminta untuk ngajar di salah satu TK yang dikelola oleh komunitas pilot Garuda Indonesia. Jadi saya menyampaikan ke beliau, mohon maaf Pak, saya tidak bisa lanjut kuliah, ini saja saya mau jadi TKW gitu. Jadi saya mungkin tidak bisa membantu Bapak, saya tidak bisa ngajar gitu, karena saya nggak mungkin bisa lulus kuliah. Bapak pasti menginginkan tenaga pendidik yang sarjana kan, saya sudah pasti bakal lama gitu, tidak menjadi sarjana gitu. Tapi
Waktu itu orang tersebut mengatakan sama saya, bapak itu sama sekali belum pernah ketemu, belum pernah kenal sebelumnya. Saya menganggap benar-benar ini malaikat yang benar-benar diutus Allah untuk saya. Dia bilang begini, kenapa nggak mau kuliah? Ya Pak, karena saya jadi TKW, saya nggak bisa bayar biaya kuliah. Pada waktu itu biaya kuliah saya itu 1 semesternya udah 10 juta, saya nggak punya uang. Dia bilang begini, ya sudah, sekarang Husna balik ke Jogja. Saya yang akan menanggung biaya kuliahmu. Waktu itu semester 5 kalau nggak salah. Jadi sebelum PIMNAS ya. Saya akan menanggung biaya kuliahmu. Kamu balik aja ke Jogja. Tapi Pak, Bapak kan belum kenal saya. Saya sudah mengenal kamu lewat tulisan kamu. Saya seperti mimpi nggak percaya ya pada waktu itu. Ya bismillah saja, ternyata benar bapak tersebut transfer ke saya untuk pulang ke Jogja dan biaya kuliah saya dibayarin. Sampai biaya kuliah saya dibayarin belum pernah ketemu orangnya. Nah kemudian saya berusaha keras untuk ketemu orang itu tersebut. Bapak itu beliau namanya Kapten Bambang. Ternyata dan alhamdulillah seperjalanannya sampai kuliah saya selesai dibantu oleh Garuda Indonesia. Dan ketika saya lulus pun akhirnya saya dibebaskan. Saya tidak diminta pertanggungjawaban untuk ngajar di lembaga pilot gitu. Nah alhamdulillah banyak sekali di perjalanan tangan-tangan yang Allah kirimkan untuk saya secara pribadi. Jujur saya merasa ini bukan pencapaian saya, semuanya karena Allah gitu. Kalau bukan Allah yang menghendaki, apalah saya gitu. Ketika saya mempunyai berbagai jenis bisnis yang saya tekunin, tetapi menurut saya disitulah letak konsisten saya. Kenapa? Karena saya terus berjuang memperjuangkan hidup saya apapun bentuknya dalam ikhtiar yang halal. Terlepas dari bagaimana saya membuat kreativitas, terlepas dari bagaimana saya membangun sebuah brand. Ketika saya mempunyai beberapa cabang usaha, sebenarnya itu adalah anak dari brand saya yang akan menjadi impian saya. Waktu itu adalah Queen Shatila. Ada cerita yang menarik tentang Queen Shatila ini adalah bermula ketika saya dan calon suami saya pada waktu itu, ya jujur sebenarnya tidak ada target saya untuk menikah cepat. Pada waktu itu tidak ada target untuk menikah di usia berapa, saya tidak punya. Tiba-tiba Allah datangkan seseorang pria yang baik yang melamar saya. Dan ketika beliau menanyakan apa mahar saya, pada waktu itu saya tidak minta mahar apapun kecuali hafalan surah Ar-Rahman. Simpel sih sebenarnya. Jadi saya pikir dengan bacaan surah Ar-Rahman, dengan hafalan surah Ar-Rahman bisa mengulur waktu lebih lama lagi untuk saya menunda pernikahan gitu. Maklum ya, surah Ar-Rahman bukan surat yang mudah untuk dihafalkan karena berulang-ulang begitu. Ternyata 1 minggu kemudian beliau datang, calon suami saya itu datang kembali dan membacakan surah Ar-Rahman di depan saya persis. Wah, saat itu benar-benar antara, tepatnya bukan terharu ya, tapi dalam hati saya tuh dek langsung, wah gue bakalan nikah dalam waktu cepat. Itulah saya bilang bercandanya Allah terhadap manusia itu seperti itu. Kita berpikir kita bisa mempermainkan jalan ceritanya Allah gitu loh, tapi nggak akan bisa. Allah tuh udah punya skenario yang mau tidak mau harus kita lewati. Jadi ketika 1 minggu kemudian beliau datang langsung membacakan surah Ar-Rahman di depan saya bilang waduh, dalam hati saya nangisnya itu bukan nangis yang terharu, wow terharu nih, bukan seperti itu, tapi yang waduh gue cepet bakalan nikah nih.
Padahal waktu itu masih bulan Syawal, dan ketika beliau mengkhitbah saya di depan orang tua, ditanya pengen kapan nikahnya, katanya dalam bulan Syawal ini. Gila, bulan Syawal itu 2 minggu, 2 minggu kemudian habis gitu. Berarti dalam waktu 2 minggu saya bakalan menikah. Ya. Setelah menikah, kemudian saya masih stay di Jogja, suami di Jakarta. Beliau menanyakan, kamu pengen barang apa? Gitu. Karena saya tidak waktu itu saya tidak minta mahar yang macam-macam. Jadi ketika sudah menjadi suami istri, beliau menanyakan, kamu pengen barang apa? Waktu itu saya minta 1 buah mesin jahit. Kenapa mesin jahit? Karena punya pengalaman di masa lalu waktu saya masih tinggal di pesantren, saya punya kesukaan gangguin guru saya yang menjahit. Saya nggak belajar menjahit sama sekali, saya tidak pernah kursus menjahit. Tapi saya senang saja. Saya pikir waktu itu mesin jahit yang portable, yang unik, yang mungil gitu, lucu ya gitu. Nah, bermula dari 1 mesin jahit portable itulah kemudian saya meng-hire tukang permak langganan saya untuk membuat 1 brand bernama Queen Shatila. Nah, Queen Shatila, simple, Queen itu adalah ratu, Shatila itu adalah nama tempat di Palestina, Sabra Shatila, saya ambil dari situ, nama satu tempat yang diberkahi. Tahun 2013, Queen Shatila tahun 2013. Saat ini sudah sekitar 8 tahunan lebih ya berarti gitu. Ya, Queen Shatila itu bermula dari tukang permak yang saya paksa untuk mengerjakan hijab. Jadi waktu itu Queen Shatila punya produk yang launching pertama kali itu adalah hijab bolbal, jadi bolak-balik gitu. Jadi hijabnya ini bisa dipakai 2 warna. Nah, itu langsung booming dan luar biasa. Penjualannya kita sampai kewalahan. Dan terus kemudian tahun 2014 saya mengikuti lomba yang diadakan wanita IWPC, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia kalau nggak salah, itu lomba fashion show. Jadi saya membuat konsep fashion show mengangkat tema Dayak, gagah jelita. Itu yang saya angkat pertama kali dalam fashion show saya yang melibatkan Putri Pariwisata Indonesia. Dan alhamdulillah dalam fashion show itu, dalam lomba itu, kejuaraan desain itu, saya menang juara 3 besar. Jadi saya mengangkat konsep ulap doyo. Ulap doyo itu adalah tenun khas Dayak yang saya angkat dengan konsep gagah jelita. Bagaimana seorang wanita, dia itu gagah secara inner, dia punya tanggung jawab yang besar, dia punya prinsip yang kuat gitu ya. Tetapi jelita outer, dia tetap anggun, tetap syar'i, tetap menunjukkan sisi pesona wanitanya gitu. Nah, konsep itulah yang kemudian menjadi ruh dari Queen Shatila ini tadi. Selanjutnya menjadi ruh dari koleksi-koleksi saya berikutnya. Alhamdulillah 7 tahun lebih berlalu saat saya mengembangkan Queen Shatila dengan ya naik turunnya. Dari awalnya kita mengembangkan brand sampai kemudian kita besar menjadi yang tadinya mesin jahit hanya 1 sampai kemudian puluhan dengan sekitar 20-an penjahit. Alhamdulillah berkembang. Terus kemudian saya cooling down. Jadi ketika saya hamil, melahirkan beberapa kali ya, itu mengalami up and down-nya luar biasa gitu. Kemudian saya evaluasi kembali bagaimana cara bisnis saya terhadap Queen Shatila ini yang tadinya bentuknya konveksi besar, kemudian saya kerucutkan kembali menjadi butik yang eksklusif. Nah, salah satunya adalah produk di belakang saya ini busana muslim premium. Kita mengangkat konsep-konsep yang handmade. Jadi kita memakai bordiran handmade, kita memakai jahitan-jahitan premium, bahan-bahan premium, dan alhamdulillah Queen Shatila udah beberapa kali ya ikut fashion show gitu. Terus kemudian beberapa tahun setelahnya, setelah masa pandemi, Queen Shatila berkembang lagi menjadi dressmaker. Jadi kita membuat dress-dress, gaun-gaun pengantin, kebaya pengantin.
dan alhamdulillah sangat bagus ya untuk harga yang ya middle up lah gitu. Untuk harga yang middle up itu tidak gampang untuk menjual, tapi alhamdulillah semuanya ada marketnya. Dan alhamdulillah sekitar 1 tahun ini Queen Satila juga merambah di makeup artist. Jadi kita melayani customer yang membutuhkan dress sekaligus make upnya untuk acara wedding, dan alhamdulillah kita sudah membentuk juga wedding organizer. Jadi impian saya adalah one stop wedding ya. Impian saya di situ adalah one stop wedding, bagaimana orang ketika punya wedding plan gitu, kita bisa bantu, kita bisa memahami mereka, kita bisa menerjemahkan keinginan-keinginan customer ini tadi. Proyek terbaru Queen Satila Wedding kemarin adalah tanggal 19 Desember kemarin baru saja kita berkolaborasi dengan Ika Wangi Korwil Bekasi, yang alhamdulillah itu sebenarnya adalah proyek Roro Jonggrang banget deh, karena saya sendiri bukan panitia, tapi kemudian ketika saya diskusi dengan salah satu ketua panitianya yaitu Mas Nanang, kita membahas masalah bagaimana acara Ika Wangi yang akan kita laksanakan itu terasa gitu loh, terkesan dari para yang hadir itu merasa benar-benar ini terkesan. Terus kemudian saya mengusulkan mengangkat konsep pengantin yaitu Mupus Brain. Mupus Brain sendiri adalah adat pengantin khas Banyuwangi gitu, persis seperti pakem Mupus Brain yang asli benar-benar gitu. Itu sih. Dan untuk saat ini saya banyak memakai pemasaran ya udah di komunitas aja sih, di teman-teman gitu, alhamdulillah. Kebetulan saya juga pengurus di Salimah Pondok Melati. Teman-teman di Salimah Jati Asih sangat support sekali teman-teman di Salimah, karena base-nya adalah wanita ya, komunitas wanita seperti itu. Program ke depan Queen Satila itu benar-benar wadah yang benar-benar punya ruhnya tadi adalah yang tadi gagah jelita. Bagaimana semangat saya ingin membuat wanita-wanita di Indonesia, para ibu, para istri khususnya, mereka berdaya gitu loh. Mereka punya kemampuan, punya potensi, punya skill gitu yang mereka bisa andalkan suatu saat nanti. Kita pengen membuat suatu wadah, dan alhamdulillah di Galeri Queen Satila di lantai atasnya itu insya Allah kita wakafkan untuk kegiatan itu, kegiatan ibu-ibu, kegiatan wanita, kegiatan remaja. Di sana boleh apa aja. Kita ada pelatihan menulis, mungkin pelatihan memasak, beauty class, pelatihan menjahit, skill-skill yang lain yang insya Allah kita gratiskan gitu. Jadi dari sisi bisnisnya insya Allah kita dapat, dari sisi sosialnya habluminallah habluminasnya itu balance gitu. Kita pengennya seperti itu ya. Kita itu nothing lah gitu, sebenarnya kita itu bukan apa-apa ketika kita itu tidak memasrahkan diri, dan semuanya saya merasa amazing dengan hidup saya. Saya merasa banyak sekali kemudahan-kemudahan yang sudah Allah berikan, semuanya tidak terlepas dari ya rencana Allah. Ya, closing statement saya untuk teman-teman entrepreneur muda, ya saat ini semuanya serba canggih lah, semua sudah ada fasilitasnya masing-masing. Tidak seperti 20 tahun yang lalu misalnya saat saya merintis itu sudah sangat mudah lah. Yang terutama yang harus kita perhatikan adalah pertama, ketika kita memulai sebuah ikhtiar, jangan lupa libatkan selalu Allah gitu. Tangan langit itu segalanya lah, everything. Kita itu nggak ada apa-apanya, kita itu nggak ada artinya tanpa rencana Allah gitu, tanpa tangan Allah gitu. Kedua, jika kita mau membuat inovasi baru, pertahankan inovasi kalian itu adalah benar-benar inovasi yang memiliki arti, yang menjawab gitu loh, yang memberikan solusi gitu.
Atau memang kalau sebenarnya tidak harus selalu jadi leader, jika teman-teman mau menjadi follower gitu. Jadi kan follower juga yang punya inovasi yang beda gitu loh, yang lain daripada yang lain gitu. Ketika sudah ada brand A, tidak apa-apa kalian membuat brand A, tapi brand A-nya itu brand A plus gitu. Harus ada value yang bisa ditawarkan. Saya rasa itu. Terus kemudian untuk teman-teman entrepreneur di masa pandemi ini ya tidak mudah, tetapi selalu optimis dengan kondisi. Yang harus dilakukan adalah inovasi. Selanjutnya adalah sinergi. Jamaah itu penting gitu. Ketika kita bersinergi, ketika kita berjamaah ya, berkumpul, bergandengan tangan, itu akan mudah untuk menuju kesuksesan gitu. Karena Muslim yang kuat itu adalah yang sama-sama, yang bareng-bareng gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Husna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.